Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam limpah kurnia-Nya, dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab At-Tuhfatus Saniyah Syarah Muqaddimah Al-Ajrumiyah. Alhamdulillah kita sudah memasuki bab la. Bab la nafiyul jins. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Babula. Ini adalah bab la. La yang dimaksud di sini yaitu la nafi jenis, menafikan semua afrad-afradnya. Qala berkata ianya musannif rahimahullah, i'lam anna la tansibun nakirah bighairi tanwin idza basyaratin nakirah wa lam tatakarrar la nahu la rajula fid dari. Ketahui olehmu bahwa sungguh la itu menasabkan ia akan nakirah dengan tanpa tanwin. Jadi la tugasnya menasabkan isim nakirah. Menasabkan isim nakirah. Idza basyarat, tugas la yaitu menasabkan isim nakirah dengan tanpa tanwin. Artinya isim la nanti nggak boleh ada tanwinnya. Tapi ada beberapa syarat baru la menasabkan isim nakirah. Idza basyaratin nakirah, bila menyentuh ia akan isim nakirah. Basyarat menyentuh, sesudah la langsung isim nakirah, tidak diselangi oleh kalimat lain. Ketika itu la baru menasabkan. Walam tatakarrar la, dan tidak berulanglah oleh la, dan la-nya cuma ada satu, nggak berulang. Kalau berulang nanti ketentuannya beda. Nah, atau boleh diamalkan, boleh tidak. Contohnya la rajula fid dari, tidak ada seorang pun laki-laki itu di dalam rumah. Nah ini la nafi jenis, tugasnya seperti inna, menasabkan isim, merafakkan khabar. Rajula isimnya, isim sila, dia isim dia dibina mabni di atas fathah pada mahal nasab. Kemudian fid dari jar majrur muta'allaq kepada mahdhuf pada mahal rafa khabar lah. Kita lihat syarahnya. Syurutu a'malila amala inna. Hadhihi syurutu a'malila amala inna. Bermula ini adalah syarat-syarat mengamalkanlah amala inna, akan sebagai amal inna. Atau ini kita baca i'mal maksudnya. Syurutu i'mal, syarat-syarat mengamalkanlah. La baru beramal seperti amal inna, ada beberapa syaratnya. Ini lebih kepada i'mal. Artinya membuat la beramal, menasabkan isim, merafakkan khabar. Wa qulu, dan aku berkata, i'lam anna lan nafiyatal jin lil jinsi ta'malu amala inna fatansibul isma lafdan aw mahallan wa tarfa'ul khabara. Aku berkata, ketahui olehmu bahwa sungguhlah yang menafikan ianya la bagi jenis. Bahwa sungguhlah la yang menafikan ia bagi jenis itu khabar anna, beramal ianya la akan amal inna, maka menasabkan ia akan isim pada lafaz atau pada mahal dan merafakkan ia akan khabar. Jadi beliau menyatakan di sini bahwa la nafi jenis dia beramal seperti amal inna, seperti huruf taukid inna. Jadi sebelumnya kita sudah tahu inna menasabkan isim, merafakkan khabar, berarti la juga menasabkan isim, merafakkan khabar. Cuma dia menasabkan adakala pada lafaz langsung kelihatan atau pada mahal kedudukan. Namun la baru beramal amal inna ada beberapa ketentuan. Sekarang beliau akan menjelaskan ketentuannya. Wahia la ta'malu hadzal amala wujuban illa bi arba'ati syurutin. Dan dia nyala itu tidak beramal ia akan ini amal. Nisbah wajib. Dia nyala tidak beramal ia akan ini amal. La tidak beramal seperti amal inna. Tidak wajib beramal seperti amal inna illa bi arba'ati syurutin, kecuali 4 syarat. Nah, jadi la baru wajib kita nasabkan isim, kita rafakkan khobar dengannya harus ada 4 syarat. Kalau enggak ada 4 syarat ini,
nggak ada salah satu dari 4 syarat saja, ya dia tidak wajib untuk kita amalkan. Nah, kita amalkan juga boleh. Bukan amalkan, kita i'malkan. Kalau nggak ada syaratnya nggak nggak wajib kita i'malkan. Jadi boleh diihmal nanti. Nah. Al-awwalu ayyakun nasmuha nakirah. Formula yang pertama itu bahwa adalah isimnya la itu nakirah. Nah, kalau isimnya nakirah, ini syarat pertama. Syarat pertama la baru diamalkan amal inna, yaitu isimnya harus nakirah. Nanti keluar kalau isimnya ma'rifah berarti la itu bukan la yang beramal seperti amal inna. Boleh saja nanti namanya la nafi hijaz. Seperti di kedua awamil misalkan ma dan la. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani ayyaku nasmuha muttasilan biha. Bermula yang kedua itu bahwa adalah isimnya la itu bersambung dengan nyala. Syarat kedua la baru beramal, isimnya bersambung, sesudah la langsung isim, enggak diselangi oleh kalimat lain. Ghaira mafsulin minha, artinya tidak dipisahkan dari nyala. Nah, itu maksudnya bahwa adalah isimnya la itu bersambung dengan nyala. Maksud bersambung ghaira mafsulin minha, tidak terpisah dari nyala. Walau bil khabar, sekalipun ada ianya berpisah dengan khabar, enggak boleh. La dulu khobar kemudian isim, nggak boleh. Itu namanya antara isim dan la diselangi walaupun oleh khabar. Ketika diselangi berarti nggak beramal lanya. La baru beramal, isimnya mesti nakirah, kemudian sesudah la langsung isim muttasilan bih. Kayak la rajula tadi. Habis la langsung rajul. Wasalisu ayyakuna khabaruha nakiratan aidan. Bermula yang ketiga itu bahwa adalah khabarnya la itu nakirah pula. Khabarnya la nakirah pula. Isimnya nakirah, sesudah la langsung isim, khabarnya juga nakirah, warabi'u alla tatakarraru la. Alla tatakarrara la. Bermula yang keempat itu bahwa tidak berulang-ulanglah oleh la. La-nya satu doang. Dalam kondisi seperti itu, wa baru la wajib beramal seperti amal inna, menasabkan isim merafa'kan khabar. Contohnya la rajula fid dari tadi. Nah, kemudian penjelasan tambahan. I'lam summa i'lam anna ismala ala salasati anwa'in. Ketahui olehmu bahwa sungguh isim la itu sabit di atas 3 macam. Isim la dibagi 3 modelnya. Al-awwalul mufrad, yang pertama itu mufrad. Isim la yang pertama bentuknya mufrad. Mufrad di sini seperti mufrad dalam bab munada. Artinya bukan mudhaf, bukan serupa mudhaf, walaupun nanti bisa isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats semuanya dianggap mufrad. Isim la ada 3 macam. Yang pertama mufrad. Wasani al-mudhafu ila nakirah. Bermula yang kedua itu yang dimudhafkan kepada nakirah. Wasalisu asyabihu bil mudhaf. Bermula yang ketiga itu yang menyerupai mudhaf. Berarti ada 3 isim la nanti. Yang menjadi isim la bisa 3. Bisa mufrad kayak rajul. Bisa juga mudhaf kepada nakirah. Isim nakirah dimudhafkan kepada isim nakirah. La ghulama rajulin misalkan. Atau serupa dengan mudhaf. Ya, kita lihat satu-satu. Amal mufradu fi hadzal bab wa fi babil munada fahuwa ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Adapun bermula mufrad pada ini bab bab la nafi jenis. Adapun bermula mufrad pada ini bab wa fi babil munada dan dalam bab munada fahuwa nisya maka dianya mufrad itu sesuatu yang laisa mudhafan, yang bukan mudhaf, wala syabihan bil mudhaf dan bukan serupa mudhaf. Itulah yang disebut mufrad, bukan mudhaf, bukan serupa mudhaf. Mudah. Itu doang kalau dalam bab munada dan la nafi jenis. Kalau dalam bab i'rab baru lawan mufrad, tasniyah, jamak. Nah, di sini mufrad yaitu bukan mudhaf, tunggal kalimatnya. Atau bukan serupa mudhaf. Serupa mudhaf satu kalimat yang terhubung dengan kalimat sebelumnya kan. Nah, baik kaitannya maf'ul bih atau segala macam nanti. Fayadkhulu fihi al-musanna wa jam'u taksir wa jam'ul mudzakkari salimu
wa jam'ul muannatsis salim. Nah, maka masuk dalamnya mufrad. Karena tadi mufrad yaitu sesuatu yang bukan mudhaf, bukan serupa mudhaf, berarti fayadkhulu fihi, maka masuk dalamnya mufrad oleh musanna, isim tasniyah. Wa jam'ut taksir, dan oleh jamak taksir. Artinya dalam bab la nafi jenis, dalam bab munada tasniyah dianggap mufrad karena kalimatnya tunggal. Jamak taksir dianggap mufrad. Jam'ul mudzakkaris salimu, jamak mudzakkar salim juga mufrad. Jam'ul muannatsis salimu, jamak muannas salim juga mufrad. Dah. Nah, kembali ke awal pokok la baru beramal harus ada 4 syaratnya. Isimnya nakirah, kemudian dia bersambung dengan isim, kemudian khabarnya nakirah, kemudian la tidak berulang-ulang. Kemudian isim la itu ada 3 bentuknya. Ada kala isim la itu mufrad, ada kala mudhaf kepada nakirah, ada kala serupa mudhaf. Nah, isim la mufrad itu maksudnya yang menjadi isim la itu bukan mudhaf atau bukan serupa mudhaf. Bisa isim mufrad, bisa jamak taksir, isim tasniyah, jamak muannats, mudhaf. Alhamdulillah. Kenapa perlu dibedakan antara isim la? Isim la yang mufrad atau isim la yang mudhaf serupa mudhaf. Karena isim la ini berbeda kalimat yang menjadi isimnya akan berbeda i'rabnya. Nah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa hukmuhu ayyubna alamu yang yunsabu bih. Dan bermula hukumnya mufrad, annahu, bahwa sungguhnya yang mufrad itu yubna, dibinakan akan dia, alama yunsabu bih, di atas ma yang dinasabkan akan dianya mufrad bihi dengan ma. Tadi isim la ada 3 bentuknya. Pertama mufrad. Ini beliau membahas bila isim la mufrad hukumnya bagaimana. Wa hukmuhu, dan bermula hukumnya mufrad. Maksud hukum mufrad, hukum isim la yang mufrad. Annahu, bahwa sungguhnya yang mufrad tadi yang menjadi isim la yubna, dibinakan akan dianya mufrad, alama, di atas harokat yang dinasabkan akan dianya mufrad bihi dengannya harokat, dengannya ma. Jadi bila yang menjadi isim la itu mufrad, berarti dia dibina di atas apa yang dia dinasab. Isim mufrad dinasab dengan fathah, berarti ketika menjadi isim la dibina di atas fathah. Isim tasniyah dinasabkan dengan ya, berarti ketika isim tasniyah menjadi isim la rajulaini misalkan, la nafi rajulaini isim la mabni di atas ya karena dinasab dengan ya. Nah, begitu seterusnya. Nah, jadi hukum mufrad yang menjadi isim la, dia dibina kepada apa yang dia dinasab. Fa idza kana nasbuhu bil fathah buniya 'alal fathi. Maka jika adalah nasabnya isim la yang mufrad tadi, maka bila adalah nasabnya mufrad isim la bil fathah dengan fathah bunia, niscaya dibina akan dianya isim la yang mufrad 'alal fathi, kepada fathah. Contoh, la rajula fid dari. La rajula, la nafi jenis, rajula isim la mabni di atas fathah. Kenapa mabni di atas fathah? Karena rajula isim mufrad dinasab dengan fathah. Ketika jadi isim la dibina di atas fathah. Wa in kana nasbuhu bil ya wa dzalikal musanna wa jam'ul mudzakkari salimu buniya 'alal ya. Dan jika adalah nasabnya mufradnya isim la, dan jika adalah nasabnya mufrad isim la tadi dengan ya, wa dzalik, dan bermula demikian isim yang dinasabkan dengan ya itu al musanna isim tasniyah, wa jam'ul mudzakkari salimu, dan jamak mudzakkar salim. Buniya, jawab in, niscaya dibinakan akan dianya isim la yang mufrad 'alal ya, di atas ya. Bila yang menjadi isim la yaitu isim tasniyah atau jamak mudzakkar salim, di mana isim tasniyah jamak mudzakkar salim kan dinasab dengan ya. Berarti ketika jadi isim la dibina di atas ya. Contoh, la rajulaini fid dari. Tidak ada 2 orang laki-laki di dalam rumah. La nafi jenis, tugasnya menasabkan isim, merafakkan khabar, rajula isimnya, dibina di atas ya. Pada mahal nasab, fid dari jar majrur muta'allaq kepada mahdhuf khabar la.
Kenapa rajula ini dibina di atas ya? Karena rajula ini isim tasniyah karena dinasab dengan ya. Ketika jadi isim la dibina di atas ya. Wa in kana nasbuhu bil kasrah niyabatan anil fathah wa dzalika jam'ul muannatsis salimu. Bunya adalah kasrah. Dan jika adalah nasabnya mufrad isim la tadi, itu sabit dengan kasrah. Kenapa dengan kasrah? Karena ganti dari fathah. Wa dzalik bermula demikian kalimat yang dinasab dengan kasrah. Itu jam'ul muannatsis salimu, jamak muannas salim. Bunya nisya dibinakan akan dianya isim la yang mufrad alal kasrah di atas kasrah. Bila yang menjadi isim la kalimat yang dinasab dengan kasrah. Kalimat yang dinasab dengan kasrah ya jamak muannas salim doang. Berarti kesimpulannya kalau jamak muannas salim yang jadi isim la maka dia dibina di atas kasrah. Contoh, la solihati al-yauma. La solihatil yauma, nggak pakai tanwin. Tidak ada perempuan yang soleh itu yang hadir pada hari ini. Khabarnya mahdhuf. Ya kan? La nafi solihat isim la mabni di atas kasrah. Pada mahal nasab. Kenapa dibina di atas kasrah? Karena solihat jamak muannas. Ya. La solihatil yauma maujudun. Nah, boleh juga nanti khabarnya dibuang ya. Tidak ada perempuan soleh itu yang hadir. Hadirun juga boleh. La solihati hadirun al yauma. Tidak ada perempuan yang soleh itu yang hadir pada hari ini. Nah. Kesimpulannya, bila yang menjadi isim la mufrad maka dibina. Dibina kepada harokat nasabnya. Dinasab dengan fathah dibina di atas fathah. Dinasab dengan ya dibina di atas ya. Dinasab dengan kasrah dibina di atas kasrah. Itu kalau isim la mufrad. Sekarang mudhaf. Wa ammal mudhafu fayunsabu bil fathati dhahirah. Adapun bermula mudhaf niscaya maka dinasabkan akan dianya mudhaf dengan fathah yang zahir ianya fathah. Jadi bila yang menjadi isim la satu kalimat yang dimudhafkan pada isim nakirah, ya, karena kalau dimudhafkan kepada isim ma'rifah nggak boleh, karena isim la kan nggak boleh ma'rifah. Bila yang menjadi isim la satu kalimat yang dimudhafkan kepada isim nakirah, berarti tanda nasabnya zahir dengan fathah yang zahir, nggak dibina tapi dinasab langsung. Oh bimana ba'anha atau dengan ma yang menggantikan ianya ma anha darinya fathah. Atau tanda nasabnya apapun, bisa dinasab dengan fathah, bisa dinasab dengan pengganti fathah, bisa tanda nasabnya ya tergantung mudhafnya. Contoh la taliba ilmin mamkut. Tidak ada pencari ilmu itu yang tercela. La taliba ilmin, tidak ada pencari ilmu itu yang terkutuk. La nafi jenis tugasnya menasabkan isim rafa'kan khobar seperti inna. Taliba isim la mansub langsung tanda nasab fathah enggak dibina karena dia mudhaf. Mudhaf taliba ilmin mudhaf ilaih. Kemudian mamkutun nakirah juga bisa jadi khobar lah, khobar marfu tanda rafa' dhammah. Nah. Wa amma syabihu bil mudhaf wa huwa mattasala bihi syai'un min tamami ma'nah fa mislul mudhafi fil hukmi. Adapun bermula yang menyerupai dengan mudhaf. Adapun bermula yang menyerupai dengan mudhaf. Bila yang menjadi isim la kalimat yang menyerupai mudhaf. Ini jawabannya fa mislul mudhafi fil hukmi. Adapun bermula yang menyerupai dengan mudhaf niscaya maka seperti mudhaf pada hukum. Bila yang menjadi isim la kalimat yang menyerupai dengan mudhaf. Itu i'rabnya sama seperti mudhaf di atas, yaitu dinasab. Dinasab tanda nasabnya terserah tergantung kalimatnya. Kemudian apa yang dimaksud dengan serupa bil mudhaf? Wa huwa mattasala bihi syai'un, dianya syabih bil mudhaf, serupa dengan mudhaf itu sesuatu ma yang bersambung dengannya ma oleh sesuatu min tamami makna dari penyempurna maknanya sesuatu. Satu kalimat yang bersambung dengan kalimat lain, yang kalimat lain itu menjadi penyempurnanya. Para isim fa'il bersambung dengan maf'ulnya, seperti huruf jar di depannya perlu muta'alaq dengannya. Itu namanya serupa bil mudhaf.
Jadi bila yang menjadi isim la yang serupa dengan mudhaf sama seperti yang menjadi isim la mudhaf juga pada hukum tetap dinasab, artinya yunsabu bil fathah, dinasab dengan fathah. Contoh misalkan la mustaqiman haluhu bainan nas. Tidak ada orang yang luruslah oleh keadaannya di antara manusia. La mustaqiman halu. Tidak ada seorang pun yang luruslah oleh keadaannya, itu sabit di antara manusia. La nafi jenis. Mustaqiman isim la mansub tanda nasab fathah karena mustaqiman ini serupa dengan mudhaf. Arti serupa dengan mudhaf, dia satu kalimat yang terhubung dengan kalimat lain sebagai penyempurna maknanya. Di sini yaitu mustaqiman isim fa'il, halu fa'ilnya. Fa'il marfu' tanda rafa' dhammah, mudhaf haluhu dhamir muttasil mabni di atas dhammah pada mahal jar mudhaf ilaih. Bainan nas dharaf dan mudhaf ilaih muta'allaq kepada mahdhuf pada mahrafa khabar la. Tidak ada seorang pun yang luruslah oleh keadaannya, sifatnya itu sabit di antara manusia. Ya, barangkali sampai di sini dulu sepotong, tinggal sepotong lagi. Dikit lagi, langsung. Dikit lagi. Langsung sudah as'ilah. Oh bukan, masih panjang. Lanjut aja. Sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Wal maaf. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.